Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sikukmonireng dengan NIM 2019-210-727. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila untuk pertemuan yang ke-14 dengan judul Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita tahu bahwa konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki 4 kategori pengertian. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa setiap proses perkembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu pada umumnya berkembang secara otonom, di mana dalam proses perkembangan dan perjalanannya akan dilakukan adaptasi terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga antara nilai-nilai Pancasila dan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah saling beradaptasi dan tidak sama sekali bertentangan. Yang kedua, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus dapat mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir kita, berperilaku, dan bertindak bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah disertakan dengan nilai-nilai Pancasila yang berperan sebagai faktor internal bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa setiap proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia sudahlah seharusnya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, karena ini merupakan faktor internal atau faktor yang paling penting bagi proses perkembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai senjata kita agar bisa menyesuaikan diri kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya, yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia itu berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sudahlah seharusnya berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Pancasila tidak hanya berperan sebagai proses pengembangan ilmu saja, tetapi sudah berperan sebagai paradigma ilmu untuk bangsa Indonesia. Sehingga peran dalam nilai-nilai Pancasila itu dapat membantu kita dalam mempertimbangkan, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Jody Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2019 210 732. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Perkembangan teknologi saat ini memang sudah sangat pesat. Semua orang tidak akan lepas dari perkembangan
perkembangan teknologi. Tetapi apakah perkembangan teknologi sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan apakah sikap kita sudah menerapkan nilai Pancasila di dalam menggunakan teknologi? Sudah seharusnya bagi Pancasila di dalam menggunakan teknologi. Sudah seharusnya bagi bangsa yang besar, bangsa yang berideologi Pancasila ini mengacukan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila ini harus dijadikan dasar dalam pluralitas nilai kehidupan bangsa Indonesia di saat menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan iptek. Selanjutnya nomor 2, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia. Di masa yang akan datang, hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sangat banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan perkembangan teknologi. Contohnya, para penyebaran hoaks dan kebohongan publik yang disebarkan lewat media sosial yang berdampak pada provokasi dan tidak diskriminasi yang dilakukan oleh pihak yang percaya terhadap berita hoaks tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sylvia Arfa dengan NIM 2019-210744. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Geralda Melina Nafiarta dengan NIM 2019-210749. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber historis dan sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yang dapat ditelusuri bahwa pada awalnya dalam dokumen negara tersebut, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diisi dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan tersebut. Dan amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri adalah yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila juga sebagai dasar. Di sini nilai pengembangan iptek juga dapat ditemukan pada sikap-sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi-dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga itu juga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang ditentukan, dan itu biasanya juga terjadi penolakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Buena Vicky, NIM 2019-210771. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, perumusan Pancasila itu sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia, merupakan sesuatu yang bersifat niscaya dan sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa itu justru dapat mengakibatkan sekularisme. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pengertiannya adalah sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Nah, yang pertama yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang kedua yaitu bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Tiga itu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisi ilmu, yaitu mempribumian ilmu. Nah, yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek juga menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dan yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat ya, dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spirularitas dan gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Nah, yaitu yang pertama adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Dan yang kedua yaitu globalisasi. Nah, globalisasi ini yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia itu lebih pengembangan ilmu. Jadi ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Nah, yaitu yang pertama adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Dan yang kedua yaitu globalisasi. Nah, globalisasi ini yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia itu lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, yang ketiga yaitu konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Jadi para penyelenggara ini pun negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan humanisme atau kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan